Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama saya Andestan dan rekan saya Julius Dharma Saputra dan yang rekan saya lagi di channel kebanggaan kita. Oke, dalam perjalanan kali ini menarik kita membahas suatu peristiwa hukum ataupun tentang teori dan praktek hukum yang akan atau sedang atau setelah kita laksanakan. Oke, pada kesempatan kali ini dalam perjalanan kita mengisi waktu untuk berbagi dan sharing terkait permasalahan hukum yang ada di negara kita ini, khususnya lingkungan kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang terkait tanahan lahan. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya lahan atau tanah pada daerah-daerah tertentu itu masih rentan atau riskan terhadap oknum-oknum masyarakat, oknum aparat yang berusaha ataupun dengan semena-mena ingin mengambil alih lahan milik para petani tersebut. Itu tidak bisa kita pungkiri. Setiap khususnya di daerah tempat kami bermukim, di daerah-daerah terpencil masih mengalami ketidakadilan seperti itu. Jadi biasanya kita sebagai pemilik lahan, sebagai petani, itu umumnya menggarap lahan pertanian itu untuk dikembangkan dalam sektor pertanian, mungkin ditanami komoditi, salah satunya jagung, singkong, sawah dan sebagainya. Akan tetapi dikarenakan dan mayoritas para petani ini umumnya tidak paham dengan hukum, dengan aturan, disitulah celah oknum-oknum itu bertindak semena-mena. Jadi ya pada umumnya yang modus yang biasanya dilakukan yaitu dengan mendatangi lahan tersebut, kemudian mengintimidasi para petani dengan membawa bukti-bukti, surat dan sebagainya yang kita ketahui dan patut kita curigai bahwa bukti-bukti tersebut kadangkala tidak valid, tidak sah dan tidak resmi. Jadi cenderung petani yang kurang memahami hukum akan merasa bahwa dia yang bersalah. Nah, disitulah celah atau modus biasanya yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Dan biasanya
setelah diintimidasi, kemudian langsunglah melihat petani ini tidak paham hukum, langsunglah mereka mengadakan tindakan semena-mena, yaitu menanami lahan tersebut dengan tanaman mereka, terus itu memasang pelang atas nama mereka oknum tersebut, sehingga pelan-pelan lahan milik petani itu tergerus dan diakui sebagai lahan oknum. Jadi biasanya oknum akan beropini, akan mengembangkan opini masyarakat ke instansi terkait juga bahwa lahan tersebut lahan mereka, padahal kan sesuai pada hukumnya, sesuai fakta itu tidak, bukan seperti itu. Nah, bahkan petani pun yang sudah memiliki surat resmi legalitas yang sah terhadap lahan tersebut, mereka akan berpikir, bagi petani yang kurang paham hukum ya, mereka akan berpikir malah meragukan alas hak mereka itu sendiri biasanya. Dan sudah diadukan ke pihak terkait, yaitu pihak yang mengeluarkan sertifikat, apabila itu sertifikat hak milik, pihak yang membuat surat apabila itu surat keterangan tanah. Kalau sertifikat hak milik itu dikeluarkan oleh instansi pertanahan negara. Kalau surat keterangan tanah itu biasanya yang mengeluarkan balai desa atau pihak desa setempat. Akan tetapi permasalahan ini timbul karena tidak adanya ketegasan dari pihak-pihak terkait tersebut. Dalam mengukuhkan atau memperkuat legalitas daripada si pemilik hak ini, sehingga aparatur terkait yang mengeluarkan alas bukti hak tersebut cenderung tidak mau tahu. Nah, dan kita ketahui bersama terhadap permasalahan pertanahan, yaitu tumpang tindih atau saling mengakui satu sama lain atas lahan tersebut, itu wajib dilakukan upaya perdata, yang mana dalam upaya perdata tersebut menganjurkan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan kalaupun tidak berhasil dalam mediasi kekeluargaan, itu bisa ditempuh melalui upaya hukum pengadilan negeri. Cuman lebih dari itu permasalahannya, biasanya para petani ini yang kurang paham hukum dan tidak mengerti hukum, dia akan kebingungan dan dia tidak tahu langkah apa yang harusnya dilakukan. Itulah kemudian diantaranya celah dari oknum yang mengklaim bahwasanya memiliki hak di atas tanah atau lahan milik petani tersebut, sehingga walaupun proses hukumnya berjalan di pengadilan negeri, kan tetapi
biasanya, nah kan, tapi biasanya ini pada faktanya dan praktiknya seperti ini ya, rekan-rekannya. Biasanya orang yang tidak paham hukum, tidak mengerti hukum, orang tidak mampu, umumnya pada prakteknya dan pada faktanya, apabila upaya hukum itu dilakukan terhadap petani yang tidak mengerti hukum, tidak paham hukum, tidak mampu melawan oknum-oknum, katakan oknum mafia pertanahan itu, akan mengalami kendala, yaitu dengan bahasa simpel ya, akan kalah di pengadilan, sehingga oknum tersebut bisa menguasai lahan milik petani tersebut. Dan itu memang modusnya seperti itu, rekan-rekan. Jadi yang bisa saya sampaikan terhadap para petani yang mempunyai lahan, agar pertama, pastikan lahan tersebut memang punya Anda. Apabila Anda belum mengurus surat-suratnya, segera urus surat-suratnya dan dibuatkan segera mungkin legalitasnya. Kedua, selalu rawat lahan Anda. Apabila lahan Anda jarang Anda kunjungi, itu harus berkala, mungkin setiap bulan sekali atau setahun sekali, asal jangan lebih dari itu, karena biasanya oknum mafia ya, tanah tersebut mengincar lahan-lahan yang seperti itu. Kedua, perkaya dan perdalam ilmu hukum Anda yang berkaitan dengan kepentingan Anda. Kepentingan Anda yaitu kepentingan terkait lahan itu semua. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ya Bang ya. Oke, ini ada yang mau ditanyakan juga Bang Andes. Mungkin Saya sebenarnya belum membuka sesi tanya jawab, oke. cuman ini spontanitas dari spontan ya, Bang Rizal, nggak apa-apa. sebabnya ada yang pernah terjadi juga untuk di saudara lah gitu kan. Ya ini apa bisa dibilang surat keterangan perkarangan dan AJB itu statusnya sama atau tidak gitu, dan itu bisa nggak untuk dijadikan untuk pembuatan sertifikat hak milik? Itu aja Bang. Oke, rekan kita Bang Indra menanyakan terkait legalitas atas tanah, yaitu pada pokoknya pertanyaan Bang Indra menanyakan apakah surat keterangan tanah Dan AJB dan AJB itu bisa nggak ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik? ya. Benar ya? Nah, Itu satu pertanyaannya. Ada satu lagi? Itu aja. seandainya di salah satu warga itu cuma memiliki surat keterangan tanah, itu berhak nggak ini Ah, untuk dibuatkan sertifikat hak milik? Oke. Nah, statusnya sama tidak dengan akte jual beli? Oh. Jadi surat keterangan tanah itu adalah surat kepemilikan hak yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintahan desa ataupun kelurahan, yang menyatakan bahwa dalam desa tersebut terhadap tanah yang yang menjadi objek tersebut adalah bahwa benar milik si A. Oke.
Akan tetapi surat keterangan tanah itu bukan surat keterangan hak milik yang dikeluarkan oleh BPN. Kemudian dibandingkan dengan AJB. AJB ini adalah kepanjangannya akta jual beli. Nah, dalam akta jual beli ini yang mengesahkan bahwasanya telah terjadi proses jual beli terhadap suatu objek ya Bang ya. Dan yang membuat atau yang mengeluarkan akta jual beli ini adalah pejabat setempat, pembuat akte tanah, PPAT namanya. Dalam hal apabila di dalam wilayah tersebut ada PPAT, akan tetapi kalaupun tidak ada ini PPAT-nya, itu bisa dibuatkan oleh camat yang mengepalai daerah tersebut. Jadi akte jual beli terhadap tanah bisa dibuat oleh PPAT, bisa juga dikeluarkan oleh camat setempat. Nah, dalam akte jual beli itu adalah alas haknya adalah kepemilikan secara resmi, yaitu kepemilikan yang dikeluarkan oleh badan pertanahan setempat. Jadi Bang, untuk AJB tanah itu harus alas dasarnya itu sertifikat hak milik, baru bisa di AJB-kan oleh PPAT. Kalau dia surat keterangan tanah, hanya surat keterangan tanah, itu belum memenuhi syarat untuk di AJB-kan. Surat keterangan tanah itu harus disertifikatkan dulu, baru bisa di AJB-kan apabila itu mau dijual ke orang lain. Jadi beda produk ya. Kalau produknya desa, dia surat keterangan tanah. Cuman surat keterangan tanah ini tidak berlaku apabila surat sertifikat hak milik itu sudah dikeluarkan oleh badan pertanahan setempat. Kurang lebih seperti itu, Bung Indra. Mungkin Bung Ilyas ada tambahan dari tadi. Bung Indra spontanitas nanya gitu. Saya Apa Bang, gimana? Keren. Gimana Bang, tanyanya Bang? Ya ada warga nih AJB, dia melempar AJB, cuman diprovokatorin kalau harus ada SKT baru bisa dibuat sertifikat hak milik. Nah gua bantah kan, kayak gitu lah, SKT itu juga kuat kan. Nah sedangkan kalau itu bisa diterapin AJB ini setelah itu, ya gua kan belum tahu arahnya nih AJB dulu atau hak milik dulu gitu kan. Kalau sekarang kan ini udah dibuat, berarti surat keterangan tanah harus dibuatkan langsung dianggap ke sertifikat hak milik baru diAJB-kan. Oke rekan-rekan, semoga bisa menginspirasi rekan-rekan dan bisa mengedukasi rekan-rekan. Apabila ada komen, saran dan kritik, boleh dituangkan dalam kolom komentar. Ya rekan-rekan, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam keadilan.